Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'du. Apa kabar anak-anak Ustaz? Saya harapkan antum semua dalam keadaan sehat, selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan tetap semangat dalam mengikuti pembelajaran dari kita ini. Baiklah anak-anak Ustaz, tanpa terasa kita sudah memasuki ujian tengah semester. Untuk itu anak-anak Ustaz, tentunya antum harus mempersiapkan diri antum ya untuk menghadapi ujian tersebut. Baiklah anak-anak Ustaz, untuk ujian praktek Ustaz harapkan anak-anak Ustaz semua ini bisa mengerjakan yang ada di materi kita di bab pertama anak-anak Ustaz ya, yaitu tentang perancangan atau proses produksi ya, proses produksi kerajinan bahan limbah berbentuk bangun datar. Baiklah anak-anak Ustaz, di sini Ustaz akan jelaskan tahapan-tahapannya yang nantinya antum akan mengerjakannya di rumah ya, karena qadarullah kita masih pembelajaran daring. Antum bisa mengerjakan ini di rumah, tetapi jangan lupa antum membuat video proses pembuatannya ya. Jadi yang Ustaz terima antum membuat video proses pembuatannya ya. Jadi di sini bukan hasil jadinya yang antum langsung kirimkan kepada Ustadz, tapi video proses pembuatannya antum yang nanti antum kirimkan. Baiklah anak Ustadz, di sini materinya adalah tentang proses produksi kerajinan bahan limbah berbentuk datar. Proses produksi kerajinan bahan limbah berbentuk bangun. Tentunya Ustaz banyak ya yang bisa antum jadikan bahan ya dari limbah-limbah ya, seperti misalnya kertas bisa juga ya, kemudian kertas bekas, kemudian seperti kulit jagung ya. Nah, di sini kita coba perhatikan ya. Jadi proses produk kerajinan dapat mengembangkan apresiasi karya ya. Tentunya anak-anak Ustadz ya, ini bisa kita lihat ya kreativitas antum ya. Jadi Ustadz bisa perhatikan nanti dari karya-karya yang antum buat ya, sejauh mana antum bisa membuat ya, atau kreativitas antum yang antum tuangkan ke dalam sebuah kerajinan antum nanti ya. Jadi di sini ya, dalam proses produksi kerajinan itu ada beberapa hal yang perlu antum perhatikan. Yang pertama adalah bentuk ya. Bentuk yang dimaksud dengan bentuk adalah produk ya, kerajinan ya, bentuk wujud fisiknya ya. Jadi di sini yang pertama antum harus perhatikan ya adalah bentuknya. Ya, jadi bentuk ya, yang dimaksud adalah wujudnya ya, wujud fisiknya. Bentuk ini selalu bergantung ya, selalu bergantung pada sentuhan keindahan. Jadi karena itu anak-anak Ustadz ya, proses penciptaan antum harus benar-benar menguasai unsur-unsur ya dari bentuk ini, seperti ya, garis, kemudian tekstur warnanya ya, tekstur warna ya,
ruangnya, bidang, dan lain-lain ya. Ini yang perlu antum perhatikan dalam masalah bentuk ya. Dan perhatikan teksturnya di ya, warna ya. Kemudian fungsi ya, fungsi. Nah, di sini nanti antum perhatikan ya, ini dibuat berfungsi sebagai apa ya? Fungsi. Ya, fungsi. Ya, jadi antum perhatikan ya fungsinya dan juga keindahannya, tetap indah ya. Jadi kegunaan dan keindahannya juga antum perhatikan, keindahan. Nah, jadi yang kedua ini ya fungsi ya. Jadi antum harus perhatikan karya-karya yang antum buat itu digunakan sebagai apa dan berfungsi untuk apa. Berikutnya adalah bahannya. Nah, ini bahan seperti yang kemarin Ustadz sudah jelaskan ya. Penguasaan terhadap bahan ini harus kita miliki ya. Nah, seorang pengrajin ini harus mengetahui ya atau memahami terhadap bahan-bahan yang akan digunakan. Ya, tentunya dengan kita dapat memahami ini ya, teknik-teknik yang kita gunakan untuk pengolahannya bisa lebih maksimal ya. Nah, jadi anak-anak Ustadz di sini antum pilih kira-kira yang mudah antum dapatkan bahannya, kemudian mudah mengerjakannya ya. Nah, jadi di sini antum bisa pilih. Nah, jadi kita ambil contoh ya. Kita mau membuat kerajinan ini dari kulit jagung. Dari kulit jagung. Jadi tiga aspek ini ya yang perlu antum kuasai ya dalam sebuah atau antum perhatikan ya dalam pembuatannya nanti ya. Jadi kemudian kita masuk perancangan produk ya anak-anak ya. Kita masuk perancangan produk. Nah, kita perhatikan sepintas kulit jagung ya adalah limbah yang kita banyak jumpai di pasar ya, di pedagang sayur contohnya anak-anak Ustadz ya. Antum bisa lihat nih yang kadang-kadang tidak dimaksimalkan ya menjadi sampah. Kulit jagung ini merupakan limbah basah. Antum perhatikan limbah basah ya kulit jagung, maka kulit jagung ini memiliki kandungan air yang tinggi. Jadi cara pengolahannya, prosesnya sederhana dan relatif mudah, yaitu kita bisa jemur di bawah sinar matahari ya, kita keringkan kulit jagung. Tentunya anak-anak Ustadz sudah tahu ya kulit jagung ini contohnya. Nanti antum boleh cari ini di pasar, jadi biar antum itu tidak di kamar saja. Jadi antum cari ini anak-anak Ustadz ya tentang kulit jagung ini ya yang masih basah. Tentunya prosesnya antum bisa jemur ya terlebih dahulu kulit jagung ini ya. Kemudian kita masuki tahap berikutnya. Tentunya kita bisa buat ini menjadi berbagai macam produk ya. Ini bahannya kulit jagung ya, kita bisa buat berbagai produk ya. Bisa kita buat bunga contohnya ya, kita bisa buat menjadi
menjadi bunga, kemudian hiasan bingkai foto dan lain-lain. Banyak sekali yang maksudnya bisa kita kreasikan, bisa kita buat produk-produk. Nah, jadi berikut ini Ustaz akan jelaskan ya alat-alat yang dapat mendukung dalam pembuatan kerajinan dari kulit jagung. Tentunya kalau kita bicara bahannya kulit jagung, kita sudah terbayang peralatannya sangat mudah ya dalam Ustaz, dan kemungkinan ini kita memilikinya semua di rumah. Seperti apa? Seperti gunting contohnya ya. Antum pasti ya, kalau untuk membentuk kulit jagung ini ya hampir sama seperti kita menggunakan kertas ya Nana Ustaz, hampir sama ya, karena bahannya tidak keras ya. Antum bisa memotong atau membentuknya dengan menggunakan gunting ya, menggunakan gunting ya. Nah, untuk keselamatan kerja juga Nana Ustaz, kalau kita menggunakan gunting sepertinya lebih aman, apalagi untuk anak-anak Ustadz yang kelas 11. Gunting bukan sesuatu yang membahayakan tentunya ya. Antum bisa lebih menguasainya. Nah, ini dalam teknik pembuatan, nah, ini antum bisa perhatikan ya teknik pembuatannya. Perhatikan menyiapkan rancangan terlebih dahulu ya. Biasanya anak-anak Ustadz ini kita langsung saja mengerjakan tanpa membuat rancangan ya. Antum bisa coret dulu, antum sketsa dulu ya. Misalnya antum membuat karya kerajinan limbah jagung ya, menyiapkan rancangan, ada motif-motif rancangan ya, antara lain ini bentuk macam-macam bunga ya. Jadi Ustadz sarankan kita membuat jenis bunga saja. Ini antum bisa lihat contohnya di kita. Ya, ini contoh ya anak Ustaz. Ini ada beberapa motif rancangan dari kulit bunga, dari kulit jagung ya, menjadi hiasan bunga. Nah, ini contohnya nih antum buat dulu, kemudian siapkan lidi. Berarti selain antum kulit jagung tadi, antum siapkan lidi ya, lidi untuk batangnya, untuk batang ya. Jadi digunakan sebagai tangkai bunga. Jadi batang lidi dimanfaatkan bisa dari tusuk sate bekas ya, ataupun dari kawat-kawat dari sapu lidi juga bisa anak Ustaz ya. Jadi antum pilihlah yang mana antum mudah dapatkan, itu aja yang antum gunakan ya. Seperti itu. Kemudian menyiapkan kulit jagung. Nah, ini kulit jagung ini anak Ustaz yang perlu antum perhatikan dalam penyiapannya. Kulit jagung digunakan ini ya, antum haluskan terlebih dahulu, bisa antum setrika. Tentunya setelah antum jemur tadi ya. Tadi tahap pertama antum jemur, setelah kering baru antum setrika biar lebih mudah antum nanti mengerjakannya ya. Bisa antum bentuk-bentuknya lebih mudah ya anak Ustaz ya. Nah, ini kulit jagung disetrika, dihaluskan. Kemudian antum bisa belah-belah nih atau gunting lembaran-lembaran kulit jagung yang nanti antum akan gunakan sebagai kelopak bunga ya, sesuai yang antum inginkan. Nah, ini antum bisa lihat nih contohnya ya, membentuk menjadi kelopak bunga, bentuk lembaran-lembaran kulit jagung dengan jalan memutar ya. Nah, nih antum bisa juga ya menggunakan gunting, bisa nih ya Ustaz ya. Nah, ini antum perhatikan gambar ini yang membuat kelopaknya, kelopak bunga. Nah, tentunya antum bisa membuat ya kelopak bunga. Antum gambar dulu, antum gambar ya. Ya,
bisa antum gambar dulu tentunya kelopak bunganya ya. Apa ya saya? Gambar, baru antum bentuk, ya antum buat sebanyak-banyaknya ya. Antum bentuk, antum gunting bisa. Ini ya contohnya anak Ustaz ya. Ini untuk kelopak bunga. Kemudian menyiapkan tangkai bunga. Nah, ini tangkai bunga ini agar terlihat lebih menarik, maka buatlah dengan memakai serabut kulit jagung. Nah, jadi biasanya ada serabut-serabutnya tuh anak Ustaz ya. Di jagung itu ada serabut-serabutnya yang membentuk kelopak bunga dengan menggunakan benang. Jadi antum siapkan juga benang ya, benang ya. Jadi benang untuk mengikat bagian kelopak bunganya ini nantinya ya. Boleh juga anak-anak Ustaz jika antum ingin lebih menarik, sebelum antum gunting, antum bentuk, antum boleh warna ya, antum boleh warna dulu. Jadi boleh antum warna-warna dengan menggunakan pewarna ya, pewarna antum celup di pewarna itu nanti, atau antum rebus ya kulit jagung itu dengan dicampur dengan pewarna itu bisa. Dan saya jika antum ingin memiliki warna yang berbeda. Tapi jika antum tidak ingin memiliki warna, antum ingin warna kulit jagung itu saja pun tidak apa-apa anak-anak Ustaz ya. Kemudian tahap ketujuh adalah membuat bunga ya, dengan cara menata kelopaknya. Kelopaknya antum buat satu persatu. Jadi antum perhatikan anak-anak Ustaz, ini sebuah saran dari Ustaz ya, bahwa nanti antum menyusun kelopak bunganya itu upayakan jumlahnya ganjil ya anak-anak Ustaz ya. Kelopak bunganya itu upayakan misalnya seperti ini, upayakan jumlahnya ganjil ya. Misalnya 1, 2, 3, 4, 5 agar lebih menarik ya, lebih menarik seperti itu ada rasa ya, ganjil bisa 5 bisa 7 ya. Ini antum perhatikan ya, seperti ini membuat hiasannya ya. Ustaz harapkan ini antum mengerjakannya dengan semaksimal mungkin ya. Seperti ini. Nah, kemudian yang berikutnya adalah membuat bunga dan daun. Nah, ini ada daunnya. Ini tadi anak-anak Ustaz, jika antum nanti membuat daun tentunya warnanya antum bedakan. Ya, antum bedakan. Kalau enggak antum warna ya kurang menarik ya, dan tidak maksimal Ustaz rasa ya. Antum pilih saja nanti untuk warna daunnya nanti warna apa. Nah, ini seperti ini. Nah, ini sudah jadi anak-anak Ustaz ya, insyaallah ya. Membuatnya tidak susah dan hasilnya bagus sekali ya. Nah, ini bisa kita lihat, antum bisa gunakan warna-warna yang lain pada daunnya tentunya biar lebih menarik ya. Ini bagi anak-anak Ustaz ya. Ini kita bisa lihat nih dari limbah janggut ya, masya Allah cantik sekali ya, menarik sekali. Nah, baiklah anak-anak Ustaz, ini insya Allah antum kerjakan sebagai tugas praktek kita ya, ujian praktek PTS kita anak-anak Ustaz. Anak-anak Ustaz harapkan antum bisa mengumpulkannya ya. Ustaz beri waktu satu pekan ya anak-anak Ustaz ya, 1 pekan ya untuk bisa proses seperti ini. Satu orang cukup mengumpulkan 2 tangkai bunga saja ya. Satu orang cukup mengumpulkan 2 tangkai bunga saja. Jadi inilah nanti yang akan Ustaz jadikan penilaian praktek antum ya anak-anak Ustaz. Jika ada kendala ataupun permasalahan, antum bisa langsung tanyakan kepada Ustaz ya. Jadi Ustaz ingatkan kembali bahwa satu orang akan mengumpulkan 2 tangkai bunga ya, 2 tangkai bunga. Baik ya, jika ada pertanyaan antum langsung pertanyakan pada Ustaz ya. Ustaz harap
harapkan antum semua dapat mengerjakan ini dengan baik dan semaksimal mungkin ya, agar antum bisa mendapatkan nilai yang terbaik. Baiklah anak Ustadz, jika nanti ada pertanyaan silakan antum tanyakan. Nah, jadi antum bisa juga lihat ya proses-proses ya lainnya ya dalam pengerjaan ini. Untuk memudahkan antum, boleh antum lihat dari internet ya, ataupun antum mau membuat dalam bentuk-bentuk lain ya, misalnya gantungan kunci. Tapi saya sarankan kita membuatnya ini saja ya anak Ustadz ya, bunga ya, bunga satu orang 2 tangkai saja, agar nanti bisa kita manfaatkan hasil kerajinan antum ini. Baik anak Ustadz, mungkin ini saja yang dapat saya sampaikan hari ini ya. Mudah-mudahan yang saya sampaikan antum dapat memahaminya dan Allah memudahkan antum dalam proses pengerjaan ini. Baiklah, kita tutup dengan subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.